Ini yang berapa kali di sini? Yang kedua. Yang kedua kali. Udah pernah ditanganin saya belum? Belum. Kemarin sama siapa? Ada sama Mas Hendra. Oh di sini. Sama Sentra. Kakak dari mana ini? Dari Jakarta Selatan. Jaksel. Penantiannya berapa lama udah? Udah jalan 5. Jalan 5. Bulan April. April 5 tahun. Sudah pernah medical check up sebelumnya? Aku udah. Hasilnya apa waktu itu kakak? Aku alhamdulillah normal. Nggak ada masalah. Kakak udah ke tahap apa nih? Aku baru sampai USG level 5. Nah jadi gini, ketika dibilang normal itu sebenarnya ketika sudah beberapa tahap nih, ya. Jadi kebanyakan kan orang ini bilang saya normal udah USG. Nah, cuma kan baru USG nih kan, belum sampai ke tahap yang lainnya nih, kan? USG udah, hasilnya bagus, transvaginal, hasilnya gimana? Bagus juga, sel telur bagus. HSG, nah HSG itu kan untuk mengetahui penyumbatan, ya, adanya penyumbatan atau tidak di saluran tuba ini, gitu. Jadi biasanya ketika seorang wanita ini seringnya keputihan, bahkan hampir setiap hari nih biasanya, nah itu harus melakukan medical check up HSG ini, ya. Karena apa? Biasanya kalau sering keputihan ada masalah pada saluran tuba, entah itu infeksi, ya, atau hydrosalpingo. Nah, tapi kalau kakak misalkan tidak sering keputihan, bahkan tidak setiap hari nih keputihan, sebenarnya aman. Kalau keputihan misalkan cuma di mau head atau selesai head nih, itu mah normal, nggak masalah, ya. Kakak sering keputihan nggak? Putihan tapi nggak tiap hari. Ketika head? Enggak, malah ketika head malah nggak putihan. Nggak keputihan. Jadi keputihan ini gimana? Kalau mau head itu tandanya nomplek tuh, itu Tuh. udah mesti mau head. Iya. Kan? Kalau putihan kadang ya kalau yang ngerasa aja keluar aja gitu, tapi Berapa lama? Nggak lama sih, nggak hampir nggak tiap hari juga. Oh, kalau itu. Juga nggak banyak. Oh, kalau itu. Nah, yang bahaya itu kan keputihan yang setiap hari. Ya, apalagi kalau sudah berbau dan gatal. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau cuma keputihan bening biasa, itu belum, saya bilang bukan masalah gitu, bukan hal-hal berat, ya. Mungkin kakak cuma agak stres aja pikiran, ya. Pikiran juga pengaruh ke hormon nih, ya. Makanya harus tenang kalau promil di sini pikirannya, jangan campur aduk nih kan, gitu, harus tenang. Penantian dengan penantian 5 tahun ini emang terbilang bukan yang sebentar, ya, lama, ya. Bahkan kakak mungkin kalau kesini lihat temen-temennya juga kan bisa sharing penantiannya berapa lama, kasusnya apa. Jadi kakak berpikiran, oh ternyata masih ada yang lebih lama dari saya. Oh ternyata kasusnya banyak yang lebih berat dari saya, gitu kan. Ya mereka yakin, ikhtiar ke sini. Ya, kakak jangan sampai kalah, jangan sampai down dari mereka yang penantiannya lebih lama lagi dari kakak, gitu ya. Makanya harus positif pikiran, harus yakin, ya. Terus suami gimana? Udah medical check up? Belum cek sperma? Sama sekali. Ngerokok nggak? Nggak rokok? Nggak apa, maksudnya kopi? Kopi jarang. Bergadangnya? Oh, kerjaan. Jadi gini, yang bahaya itu ketika orang bergadang tapi kurang tidur. Nah, tapi kalau misalkan bergadang tidurnya cukup nih, aman, nggak masalah. Paling cuma ada masalah di sperma yang encer aja nih. Nah, ketika berhubungan, misalkan habis berhubungan tuh banyak yang keluar lagi sperma. Nah, ini biasanya encer nih sperma. Pengaruhnya encer sperma itu dari yang sering bergadang. Orang yang sering bergadang, hormon testosteron rendah. Nah, makanya saya bilang, nanti saya kasih tahu nih makanan yang harus dimakan apa, dan seminggu sekali harus makan apa. Ada salah satu buah yang diharuskan atau diwajibkan oleh saya untuk pasien yang sering bergadang untuk menstabilkan hormon testosteron. Ya, buah itu adalah buah delima. Jadi mudah-mudahan di sini kakak penjodohan biar cepat hamil, ya. Makanya saya selalu menyarankan kepada para pasien ketika berhubungan nih subuh ini paling bagus. Ya, karena apa? Karena sel sperma si suami ini lagi aktif, Pak. Di pagi hari itu aktif nih. Nah, jangan sampai ketika aktif itu paginya dia kena panas, akhirnya apa, melemah. Nah, itu jangan, ya. Makanya saya sarankan itu.
Dan apalagi sekarang yang saya bilang istri kan, ini istri si abang ini kan normal, maksudnya subur nih, bagus kan. Kelihatan subur bagusnya apa? Biasanya dari head yang lancar. Dapat kan? Dan di tanggalnya paling agak beda beberapa hari. Nah, mundur pernah ada berapa oh pernah kayak sampai 2 bulan telat. Nah itu mah hormonnya itu Pak. Ya itu hormon aja. Biasa hormon dari pola makan atau psikis, pikiran. Itu yang tadi saya bilang, pikiran nomor 1 nih. Makanya harus tenang ya. Oke, kesuburan itu dilihat dari masa head kakak. Ketika headnya lancar, apalagi di tanggal yang tepat terus. Nah ini udah, iya, apalagi itu udah subur, udah bagus. Cara berhubungannya, ya, saya udah pernah menjelaskan di YouTube saya. Cara berhubungan untuk si istri yang subur itu diambil 14 hari dari hari pertama head, sekitar tanggal 11. Kan kebanyakan orang gini, yang saya tanggap ya dari beberapa kasus, si istrinya subur, si suami tidak ada masalah, tapi sampai bertahun-tahun nih ya belum punya keturunan. Saya tanya, kakak gimana cara berhubungannya? Ya biasa mas, setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah iya, oke, kalau misalkan untuk kebutuhan ya, kebutuhan batin, silahkan, gak masalah. Ini kan kita promil nih, promil itu harus tahu masa suburnya si istri ya. Kita harus tahu si ovumnya, saat si ovumnya keluar dari cangkang ini kapan nih. Karena sel sperma yang sehat nih, saya bilangnya yang sehat, bukan yang enggak sehat. Yang sehat itu cuma 3 hari bertahan nih di dalam saluran si istri. Misalkan si istri ini masa suburnya atau ovumnya nih keluar misalkan di hari Sabtu nih ya, di hari Sabtu, tapi berhubungannya di hari Senin misalkan. Dari Senin sebelum ke Sabtu berarti kan masih jauh nih harinya, lebih dari 3 hari. Nah ini udah nggak ada ketika si ovum keluar, ini udah mati duluan nih si sel sperma, jadi nggak ketemu. Nah makanya saya bilang 2 hari sekali kalau untuk yang promil ya. Kalau si istri ini udah tahu masa suburnya udah jelas, di 2 hari sekali. Itu maksud saya. Jadi kadang orang salah kaprahnya nih, saya kan nggak ada masalah mas, saya medical check up nggak ada masalah, tapi kok saya nggak hamil berhubungannya, ini nggak tahu masa suburnya. Caranya dong yang harus dilihat nih, caranya. Iya, sistemnya kesuburan istri ini kapan nih. Nah itu di 2 hari sekali terus, biar ada terus nih cadangan sel sperma. Jadi ketika si ovum keluar ketemu tuh bisa membuahi. Yang sehat aja 3 hari soalnya bertahan. Gimana yang buruk kualitasnya? Ya kan, yang buruk itu cuma hitungan jam loh. Iya, yang buruk itu cuma hitungan jam. Biasanya 5-6 jam itu sudah mati. Itu yang buruk. Tapi kalau yang sehat 3 hari aman, 3 hari bertahan ya gitu. Tapi kasus-kasus sekarang kebanyakan masalah pada si sel sperma ini, astenospermia. Itu kasus yang paling banyak sekarang. Astenospermia itu geraknya agak telat. Iya. Jadi dia belum bertemu dengan sel telur nih, dia udah mati di tengah jalan. Iya. Kan saya bilang kualitas lemah. Gitu. Makanya nanti ada makanan khusus yang saya kasih tahu ya. Kemarin mungkin udah dikasih tahu sama saya kali. Ya. Ya, pisang boleh. Pisang itu untuk kekentalan. Tadi saya bilang karena seringnya bergadang, akhirnya apa? Sperma encer. Nah, makanya pisang. Ini untuk pengentalan, ya, pengentalan sel, pengentalan sperma. Putih telur untuk kualitas sel spermanya. Karena sel sperma itu yang dibutuhkan oleh sel itu proteinnya. Tapi jangan over. Kalau over juga bahaya. Bahaya kenapa? Bisa bisul nantinya mas ya. Iya. Jadi gini, nanti yang saya kasih tahu ke suaminya, putih telurnya itu seminggu 3 kali. Senin, Kamis, Sabtu makannya. Ya. Senin, Kamis, Sabtu. Pagi setelah sarapan, pas sarapan, sama malam sebelum tidur. Nih, makan putih telurnya. Ya. Tapi ketika lagi bulan puasa seperti ini, buka sama sahur. Ya. Senin, Kamis, Sabtu. Jangan setiap hari.
sehari 2. Jadi pagi 1, malam 1 gitu. Kalau pisang bebas, kapan aja. Kalau pisang bebas, pokoknya yang penting dalam seminggu itu makan. Kalau pisang, iya makan. Semangka jangan terlalu over. Karena apa? Semangka itu cuma untuk pencegahan Cryptozoospermia. Tahu kakak Cryptozoospermia itu apa? Cryptozoospermia itu sperma yang minim, bukan sel ya, tapi jumlah cairan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kebanyakan makan semangkanya, justru malah over, malah encer semuanya. Iya, makanya seminggu sekali masih aman, per 2 minggu sekali masih aman kalau semangka. Iya. Yang penting ada gitu. Jadi itu tuh untuk pencegahan Cryptozoospermia aja. Setelah itu ya udah, putih telur aja sama pisang seminggu sekali, buah delima untuk hormon testosteronnya. Udah, itu aman, paling aman itu. Apalagi si masnya ini nggak rokok kan, maksudnya walaupun rokok mungkin jarang ya, nggak sampai yang aktif banget. Nah, enggak kan, sebungkus juga enggak kan. Oh iya, aman berarti. Amannya kan untuk promil ini sehari itu setengah bungkus, itu aman ya, itu aman. Kopinya sehari 2 gelas masih aman. Nah, bergadangnya ini harus cukup tidurnya, jangan sampai kurang. Udah, itu aja ya.